Dokter Ayu bertugas di sebuah desa terpencil, jauh dari ibu kota kabupaten. Dulu waktu hampir 2 jam naik perahu motor. Ongkos perahu dari ibu kota kabupaten bisa sampai RW 1 juta, melintasi sungai dan rawa-rawa penuh buaya. Setting sebuah beranda rumah sederhana dari kayu dengan halaman yang cukup luas. Rumah ini digunakan sebagai puskesmas desa. Pada sebuah papan di halaman tertulis Puskesmas Desa Jaya. Di dinding beranda tertempel beberapa poster tentang cara hidup sehat, terutama poster-poster tentang penanggulangan penyakit malaria. Tak jauh dari dinding itu, sebuah timbangan tergantung lengkap dengan selendang bayi. Hanya ada sebuah meja, bangku. Disitulah biasanya Dokter Ayu menerima pasien-pasiennya. Tak jarang ia sendiri tertaruh di selonjoran pandang itu. Lampu berjalan menyala. Terlihat Dokter Ayu sedang tertidur di bangku, tangannya mencintai lampu menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 02.15 dini hari. Terdengar salah anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sok Jawa semua. Ah sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita, kata suara lelaki. Anak kau ini sudah mau lahir, jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil dokter itu, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Dokter Rahayu terbangun lalu melihat ke sekeliling halaman. Masuk saja. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Apa? Seperti mendengar suara ada yang mau melahirkan. Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Itu juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melambat menyebut kematian? Selama tahun aku di situ, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran, pasti akan ditimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah pendapat itu sudah harus dikoneksi barang. Beberapa tempat bahkan kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Bahkan dari pemukiman menelan sawah-sawah para petani, ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah kepada penonton? Atau terus setuju? Kalau tidak, monolog ini tidak akan dilanjutkan. Pancing penonton supaya menyambut. Kau harus tahu, di sini bukan keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmonis dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di situ hampir sudah berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aksi merasa gagal. Sebagai dokter, seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu, aku bukan malaikat. Tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini, kembali jadi manusia biasa.
sehingga tidak harus memikul beban seberat ini kepada penonton. Kau sih enak duduk-duduk saja menyaksikan aku bekerja dan berlatih keras jadi dokter di daerah terpencil ini. Itu yang di belakang malah pada ketawa. Kalau para juri sih pasti serius dan pura-pura supaya honornya cepat cair tertawa. Tetapi mungkin ini sudah takdirku, bisa sampai di depan publik maksimal seperti ini. Jangan pula kau memasang rasa iri ya. Terdengar pertengkaran di luar. Siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja sini. Kesini sudah, jadi lama-lama di luar sama ini puskesmas. Satu-satunya di sini aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu bayi yang baru lahir di desa ini belum tentu selamat, bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan. Jadi karena anak itu bapak Wangga yang sangat dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarse, anak bapak Koga yang dulunya minta ampun sewaktu lahir dan hari lalu juga tiada. Kepada penonton, kau tahu sejak semingguan lalu sesudah ada 61 anak meninggal di desa.